Bab 1. Pengertian filsafat. Filsafat adalah studi tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai eksistensi, pengetahuan, nilai, etika, logika, dan banyak aspek lainnya yang mencakup pemikiran manusia. Dan juga adanya filsafat untuk memahami asal-usul, makna, dan sifat fundamental dari realitas dan kehidupan manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pengertian filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Filsafat juga bisa dimaknai sebagai teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan dan ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, serta epistemologi. Bab 2. Objek filsafat. Secara sederhana, objek filsafat mencakup 3 pertanyaan utama. Yang pertama adalah ontologi. Ontologi apa yang dimaksud? Apa yang ada ini berkaitan dengan eksistensi dan hakikat dari segala sesuatu di alam semesta. Yang kedua, epistemologi. Apa arti epistemologi? Artinya adalah bagaimana kita tahu ini menyangkut sifat pengetahuan kebenaran dan bagaimana kita memperoleh pengetahuan. Yang ketiga, etika. Apa arti etika? Etika adalah bagaimana seharusnya kita bertindak. Ini berkaitan dengan prinsip-prinsip moral, baik dan buruk, serta tindakan yang etis. Bab 3. Cabang-cabang filsafat. Yang pertama adalah metafisika, mempertanyakan eksistensi, realitas, dan sifat dasar alam semesta. Kedua, epistemologi, mempelajari sumber sifat dan batasan pengetahuan manusia. Yang ketiga, etika, berurusan dengan konsep moral, prinsip perilaku manusia. Estetika, memahami keindahan seni dan rasa estetik. Logika. Yang kelima, logika, studi tentang pemikiran yang baik dan argumentasi yang benar. Keenam, filsafat politik, membahas masalah politik, keadilan sistem kepemerintahan. Ketujuh, filsafat agama, mengeksplorasi keyakinan agama dan pertanyaan tentang Tuhan. 8. Filsafat bahasa, memeriksa sifat bahasa dan arti kata-kata. 9. Filsafat mindset, membahas pikiran, kesadaran, dan identitas diri. 10. Filsafat ilmu, mempertimbangkan metode ilmiah dan sifat ilmu pengetahuan. Bab keempat. Kedudukan ilmu agama dan filsafat. Subjektivisme dan relativisme. Ada pandangan yang menganggap ilmu, agama, dan filsafat sebagai pandangan subjektif dan relatif. Ini berarti bahwa cara seseorang memandang dunia, nilai-nilai, dan eksistensi dapat sangat bervariasi antar individu dan budaya. Dalam pandangan ini, tidak ada satu kebenaran yang mutlak dan setiap orang memiliki hak untuk memilih sudut pandangnya sendiri. Bab 5. Manfaat studi filsafat. Yang pertama adalah pemikiran kritis. Jadi kita bisa kritis pemikiran. Apa itu maksud pemikiran kritis? Kritis apa? Di rumah sakit kah? No. Tidak, antum. Maksudnya adalah pemikiran kritis adalah membantu kita berpikir dengan lebih tajam dan cerdas. Itu pemikiran kritis. Pemecahan. Yang kedua adalah pemahaman nilai. Apa itu pemahaman nilai? Memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar dalam hidup. Ketiga, pemecahan masalah. Apa arti pemecahan masalah? Mengembangkan keterampilan memecahkan masalah. Layaknya detektif Conan atau Sherlock Holmes. Refleksi diri, merenungkan siapa kita dan apa yang kita percayai. Nah, itu. Ketujuh, komunikasi lebih baik, meningkatkan kemampuan berbicara dan mendengar. Jadi apabila kamu ada yang disabilitas telinganya atau mulutnya, belajarlah filsafat, maka komunikasinya akan jadi lebih baik. Pemahaman dunia.
Yang kedelapan, pemahaman dunia. Memahami dunia dan eksistensi dengan lebih dalam, toleransi terhadap perbedaan, menghargai pandangan orang lain. Nah, 9, kemampuan berargumen. Menjadi lebih baik dalam berdebat dan mempresentasikan ide. Ya, jadinya bisa di luar nalar. Terakhir, pemahaman sejarah pemikiran. Mengetahui perkembangan pemikiran manusia. Bab ke-6, aliran mazhab filsafat. Terakhir coy ya, sebentar lagi selesai. Let's go. Nomor 1, Platonisme. Apa itu Platonisme? Platonisme adalah aliran yang diciptakan oleh Plato. Mereka mempercayai bahwa ide-ide abstrak adalah kunci untuk pemahaman sejati, bukan abstrak. Kedua, Aristotelianisme adalah aliran yang dijelaskan oleh Aristoteles. Mereka menekankan ilmu pengetahuan tentang alam semesta alam semesta dan etika. Ketiga, Stoikisme adalah aliran yang dicetuskan oleh Zeno. Mereka mengajarkan kendali diri, logika, dan etika untuk mencapai kebahagiaan.